Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep bioteknologi farmasi. Nah, bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme tumbuhan, hewan, atau bagian dari tubuh makhluk hidup untuk mendapatkan suatu produk tertentu. Jadi, bioteknologi farmasi merupakan bioteknologi yang fokus pada penerapan bioteknologi untuk memproduksi produk-produk farmasetika seperti produk protein, gen, dan sel yang dimanfaatkan untuk terapi dan pengobatan. Nah, di sini ada sejarah perkembangan bioteknologi. Yang pertama ada era bioteknologi generasi pertama, ada generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Nah, di sini ada sebelumnya ada DNA encodes protein pada tahun 1950. Nah, ini ada beberapa macam dari bioteknologi agrikultural, ada bioteknologi kesehatan, dan bioteknologi industri. Nah, bioteknologi pada era modern di sini adalah teknologi DNA memegang peranan penting setelah dikembangkannya. Teknologi DNA rekombinan dengan konsep bahwa kita dapat mengontrol ekspresi gen pada organisme untuk berbagai tujuan dan memproduksi pada skala industri. Teknologi ini memungkinkan kita dapat menginsersikan DNA asing yang diinginkan pada semua DNA organisme yang diinginkan. Teknologi ini dikenal dengan modifikasi genetik. Selain teknologi DNA rekombinan, maka bioteknologi modern bidang kesehatan juga mengembangkan terapi gen atau stem cell. Jadi di sini ada plasmid, kemudian ini dipotong plasmidnya akan menempel DNA baru dan akan menghasilkan rekombinan plasmid. Nah, ini obat-obat biofarmasetika, ada produk farmasetika konvensional dan produk biofarmasetika. Kalau produk farmasi yang berasal dari molekul yang disintesis di lab, maka dikembangkan dalam skala besar pada industri. Pengembangan obat ini melalui uji coba trial dan error untuk mengobati gejala dari suatu penyakit, memasukkan molekul besar ke dalam tubuh dalam bentuk tablet, injeksi, serbuk obat, dan seterusnya. Produk biofarmasetika merupakan kompleks molekul biologis biasanya berupa protein, gen, maupun sel yang bertujuan untuk mengeliminasi perkembangan penyakit dan memperbaiki kondisi tubuh pada penyakit tersebut. Nah, di sini ada ekspresi gen dan teknologi DNA, bahwa DNA ini mulai dari ke RNA dan akan menghasilkan protein. Ini sama, jadi melalui transkripsi ini terjadi pada DNA dan translasi terjadi pada mRNA, dan translasi tersebut akan menghasilkan asam amino atau sintesis protein. Nah, ini proses dari transkripsi yang dari sintesis protein sudah saya jelaskan. Ini juga pasca transkripsi juga sama. Nah, ini ada contoh dari insulin pada organisme eukariot. Tidak semua gen diekspresikan pada satu sel, terutama untuk gen struktural, yaitu gen yang diekspresikan di sel saraf. Jadi di sini adalah gen pengkode hormon insulin akan aktif pada sel beta pankreas. Dalam sel ini gen pengkode hormon insulin akan aktif dan bahkan meningkat ekspresinya sesuai dengan kebutuhan akan memproduksi hormon insulin. Jadi ketika hormon insulin ini produksinya perlu dikurangi, maka regulasi akan menurunkan ekspresi gen insulin. Dan karena regulasi gen ini menyebabkan gen pengkode insulin off di sel tersebut. Nah, ini pemberian insulin pada diabetes mellitus tipe 1, yaitu patofisiologinya menurunkan produksi insulin yang memetabolisme glukosa menjadi glikogen dan energi, menyebabkan hiperglikemik. Penyebabnya adalah kerusakan sel beta pankreas karena autoimun dan sistem fibrosis yang dapat merusak pankreas. Sehingga di diabetes mellitus tipe 2 adanya resistensi insulin, sehingga disebabkan oleh dua faktor, yaitu obesitas. Jadi kalau diabetes gestasional, yaitu plasenta ibu menghasilkan hormon yang dapat mencegah insulin bermetabolisme menjadi energi, sehingga penyebabnya adalah meningkatkan glukosa pada ibu hamil yang beresiko. Kalau diabetes insipidus, yaitu diabetes yang disebabkan karena ketidaknormalan fungsi ginjal, sehingga tubuh tidak dapat mengatur keseimbangan antara cairan dan minuman yang dikeluarkan oleh urin. Nah, ini patogenesis diabetes tipe 1 mulai dari autoimun. Kenapa di sini? Karena di sini ada inflamasi tumor, infeksi trauma, dan pankreatitis. Nah, ini patogenesis tipe 2. Kalau di sini ada genetic predisposition, ada insulin resistance, normal glycemia, kemudian hyperate glukosa, dan diabetes primer. Ini ada rekombinan DNA teknologi, ada genetik modifikasi of organisme sehingga akan menghasilkan DNA fragment. Rekombinan DNA di sini ada bakterium, plasmid, dan bakterial kromosom. Sehingga di sini plasmidnya akan ditempel ke DNA baru dan akan mengalami hibridisasi dan akan mengalami DNA ligase.
Nah, ini adalah bioteknologi insulin produksi dari satu pankreas, ada DNA, Human Insulin Producing Gen. Nah, dari gen tersebut ini ada plasmid bakteri, plasmidnya akan terpotong, akan menjadi restriction enzim dan akan menempel sehingga akan menjadi rekombinan DNA dari bakteri, dan plasmid akan menempel dan akan menjadi rekombinan bakterium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.